Halo teman-teman semua, kita ketemu kembali di acara Zoom meeting grup kesayangan kita Global Mercy Puri Kembangan Jakarta. Malam ini ada leader Nindya, teman kita yang baru bulan lalu mencapai sales masternya yang pertama di periode pertama bulan Juli dan periode kedua. Seperti apa ceritanya? Nanti kita dengar sharingnya bareng-bareng ya. Nanti kalau ada dari teman-teman yang mau bertanya, bisa tolong dituliskan di kolom komentar. Dan nanti juga ada membernya Ibu Nindya yang akan sharing. Sekarang ini kita moto perusahaan dulu aja ya. Boleh dibuka speakernya semua? Oke, kita mulai ya. Menghargai semangat, menciptakan visi, mengikuti keyakinan, melayani dengan kerendahan hati. Ayo, bisa. Kita foto dulu ya, Pak. Ibu Poni, boleh tolong dibantu foto? Silakan dibuka teman-teman kameranya ya. Mau foto sekarang? Foto dulu aja kali ya, Pak. Masih sedikit loh. Belum masuk semua. Oke. Iya. Nanti aja ya, habis Bu Nindya sharing. Ya, pertengahan biar hangat. Siap Kita nggak? langsung aja dengerin cerita suksesnya Bu Nindya. Kenapa Bu Nindya bisa gabung di Atomi? Silakan Bu Nindya. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk Miss Ida. Terima kasih semuanya. Saya berterima kasih malam hari ini saya boleh diberi kesempatan untuk berbicara di meeting malam ini. Terima kasih untuk kehadirannya semuanya. Saya di sini bukan berarti saya lebih bisa dari kita semua. Saya juga masih tahap belajar. Tapi saya ingin membagikan sedikit apa yang sudah saya peroleh selama ini di Atomi. Saya bergabung di Atomi. Saya mengenal Atomi pertama kali pada bulan Mei tahun 2018. Saya bertemu dengan Bu Ria, Pak Boas, juga Bu Clara di gereja. Itu mereka mengenalkan evening set juga Hemohim. Waktu itu saya sih belum terlalu ini ya tergerak untuk lihat produk Atomi. Saya hanya cuma ya iseng-iseng ikutlah akan habis persekutuan. Nah kemudian selang beberapa waktu saya dimasukkan di grup Atominya Ibu Clara pada 29 Juni 2018. Ya kadang di sharingkan tentang produk Atomi, ya udah gitu aja. Kemudian chat saya yang pertama kali dengan Ceria itu 17 Juli 2018. Saya bertanya tentang sabun muka karena kebetulan sabun muka saya habis. Saya sebelumnya ada di kota Kalimantan Timur, di kota Bontang. Saya pindah ke Serpong tahun 2018 Mei karena anak saya harus sekolah di sini. Nah, kemudian tahun 17 Juli itu saya chat Bu Ria, saya bilang saya perlu sabun evening set gitu waktu itu. Nah kemudian Bu Ria bilang waktu itu belum ada, ya belum datang, nanti kalau udah datang baru dikirim. Nah begitulah pertemuan saya coba evening setnya aja. Kemudian 2019 saya mulai mencoba Hemohim karena ada ini tantenya suami yang terkena kanker ya. Jadi saya mencoba Hemohim untuk membantu dia. Waktu itu dia ada kanker usus stadium 2. Kemudian harus dioperasi dan menjalani kemo. Kemudian saya menawarkan ini karena saya pernah dengar itu Hemohim untuk kanker. Nah, itu aja. Saya hanya sebatas itu tahu Hemohim untuk kanker karena saya belum pernah mengenal banget produk Atomi. Udah itu ternyata efeknya bagus sekali ya. Tantenya suami jadi lebih sehat. Dulunya kurus sekali setelah bulan Januari kita bertemu itu dia lebih sehat, segar. Nah ternyata itu bagus. Nah setelah itu ada temannya suami itu juga kena kanker di Palangkaraya. Waktu itu saya sempat kontak bisakah dikirim
ke Palangkaraya. Dia cuma butuh 3 box karena waktu itu suami dan teman-temannya lagi kumpulin dana untuk bantu teman di Palangkaraya. Tetapi hemohim belum sampai, dia sudah dipanggil Tuhan. Ya akhirnya hemohim itu dipakai oleh istri dan anak-anaknya. Nah, karena dia bilang ini untuk anak saya aja katanya. Ya udah. Kemudian bulan Juli saya ditelepon teman saya itu karena mau mendoakan untuk temannya yang sedang sakit kanker payudara, stadium 4, dokter udah angkat tangan. Akhirnya saya tidak menawarkan hemohim waktu itu, saya bilang oke, saya doakan waktu itu karena kami ada doa malam ya kalau bersama anak-anak, suami. Nah, akhirnya besoknya baru saya teringat, loh kok enggak saya tawarin hemohim. Akhirnya saya tawarin hemohim, tapi saya enggak tahu produk hemohim itu bagaimana sistem kerjanya, saya taunya itu untuk kanker. Saya teleponlah Ceria, tolong ini ada teman, nah, udah itu dapat informasi tentang produk atomi yang lain seperti spirulina, probiotik, akhirnya dikirimlah. Nah, kita cari dana lagi untuk mengumpulkan ini untuk membantu teman dari teman saya. Jadi saya tidak kenal langsung. Bulan September saya datang ke rumahnya 2020. Nah, kemudian saya lihat kondisinya cukup parah, kasihan ya. Nah, tapi kemudian bulan Desember karena sering kontak juga bingung juga ya dengan produk atomi karena saya belum menguasai. Jadi Ceria bentuk ayo bikin grup aja untuk konsultasi mengenai Puspa kesehatannya dengan produk atomi. Nah, tapi saya bersyukur banget sama Ceria. Terima kasih banyak ya, Ce. Saya ingat banget bulan November saya punya member itu sudah mulai mau hangus. Ceria bilang, Nindya, ini membermu sudah mulai hangus loh bulan November itu, November awal. Oh, saya nggak ngerti apa sih hangus kenapa. Kamu harus beli satu produk. Nah, saya pakai evening set, saya akhirnya mencoba inner collagen, bagus loh katanya untuk kulit. Oke deh, saya coba inner collagen. Akhirnya itu ID member saya jadi hidup lagi ya. Nah, saya berterima kasih. Mungkin kalau Bu Ria nggak chat saya, itu mungkin saya sudah nggak ada di sini, nggak ada bersama Bapak Ibu. Saya mungkin ya luntang-luntung lah ya, nggak ada masa depan, saya bilang gitu kan, nggak tahu. Saya bersyukur lagi, Ceria telaten lagi. November pertengahan, dia chat saya untuk mengikuti Zoom meeting. Saya sering sih dari bulan Oktober atau bulan September ya, Ceria sering chat saya, ini ada Zoom, tapi saya abaikan. Dia bilang, enggak ada lah, enggak tertarik lah saya waktu itu. Nah, begitu November itu, yang pembicaranya waktu itu saya ingat Ceria. Saya jadi tergelitik, udah itu jadi ya mulai klik, bagus ya ternyata produk atomi. Akhirnya saya langsung telepon Ceria, C, saya minta rekaman yang tadi. Saya mau tahu gitu loh tentang atomi. Akhirnya saya ikuti lagi Zoom meeting. Kemudian saya mulai seneng produk-produknya, saya mulai coba. Nah, saya tertarik itu skincare-nya juga. Waktu bulan Desember, saya tepatnya 30 Desember, skincare Absolute ada di rumah saya. Nah, saya akhirnya merasa itu bagus, saya sharingkan ke teman-teman, tapi sebelumnya saya sharingkan itu bubble color cat rambut, karena saya pikir teman saya di Bontang kan kalau ke salon kan bahaya ya, jadi saya mulai pasarkan bubble color-nya. Nah, kemudian akhirnya saya jujur, saya sebelumnya memang ikut member Tupperware, tapi ya udah hilang gitu aja, nggak ada hasilnya, cuma dapat ya activity-nya aja. Kemudian saya juga punya temen importir masker, APD, termometer, saya bantu dia pasarkan di Kalimantan, gitu aja sih. Ya hasilnya ya sudah berlalu, nggak ada lagi masker, nggak ada lagi termogan lagi itu. Nah, ternyata di Atomi beda. Nah, disitulah setelah saya ikut Zoom meeting, semakin banyak produk yang saya tahu, saya semakin mengenal sistemnya, saya mulai menentukan pilihan saya. Saya bilang, Tuhan, ini kayaknya bagus sekali ya produk Atomi ini, saya terasakan manfaatnya juga. Nah, saya mulai cerita sama teman-teman saya yang di Kalimantan, karena saya di sini belum punya banyak teman ya di Serpong ya, karena saya memang dari Kalimantan. Saya cerita sama saudara saya, sama keluarga saya, memang sih tidak mudah. Mereka sebagian pasti ada yang menolak, tapi mereka ada yang mau member, tapi mereka tidak beli produk. Nah, kemudian ada yang
mau beli produk tapi nggak mau member. Udah itu ada yang di-sharingin gitu-gitu sampai lama saya telepon, tidak mau member, nanti deh kapan-kapan. Waduh, saya sempat down ya. Tapi saya bersyukur punya teman-teman di grup Atomi ini luar biasa menyemangati. Udah itu saya ikut Zoom meeting waktu di ASA, Pak Timo bilang dia itu kalau nggak salah udah ribuan ditolak orang. Saya bilang saya baru belum sampai 100 ditolak, saya sudah down. Wah, saya jadi semangat lagi. Saya pasti bisa ya. Saya mulai sharing lagi cerita ke teman-teman. Nah, teman-teman di sini juga untuk khususnya setelah beberapa lama saya jalani ini, saya mulai mendapat member-member karena ini dari produknya yang bagus ya. Nah, jadi saya menetapkan pilihan saya di Atomi karena apa? Pertama, Atomi saya lihat produknya itu banyak. Wah, ini kalau produknya banyak, berarti kan saya bisa cerita ke teman itu banyak produk. Ini enggak bisa, saya tawarin yang lain. Ini enggak bisa, saya tawarin yang lain. Ya, saya memang sih sempat teman saya tawarin, enggak jawab, enggak mau. Saya bilang, waduh, sudahlah. Tapi berikutnya saya coba lagi. Saya rasanya penasaran kok dia enggak mau. Saya coba yang produk yang lain, akhirnya bisa nyambung ya. Nah, terutama di masa pandemi itu banget sangat membantu saya ya, sampai saya bisa mencapai Challenge Master. Waktu itu bulan Juni saya vakum banget ya, nggak ada. Saya pairing cuma nggak seperti yang bulan Juli. Saya pairing sih 2 kali 3 kali gitu kan ya. Udah itu bulan Juli itu begitu pandemi COVID. Sebelumnya pandemi kan ada ya, tapi bulan Juli itu ternyata banyak yang kena teman-teman dekat saya, keluarga dekat saya, waduh semuanya kena. Jadi saya mulai sharingkan tentang ini Hemohim bagus karena saya udah punya pengalaman dari keponakan saya yang bulan Januari kena COVID sama teman saya yang di Pamulang. Itu teman saya punya teman, jadi saya itu tidak pernah berhubungan langsung dengan orang itu. Temannya saya lihat chat di WA, ini sakit, tidak ketemu rumah sakit, saya chat langsung, ini bisa dibantu dengan ini. Saya makanya di Atomi kita juga harus punya kepekaan, paling enggak kalau ada yang teman sakit kita punya empati, belas kasihan, kita mau membantu mereka. Kita udah tahu produk Atomi ini bagus, ada yang terbantu, kenapa kita nggak bantu? Nah, begitu juga bulan Juli itu saya cerita ke teman saya, ke keluarga saya, dari pihak mama saya, papa saya, saudara saya, teman-teman dari teman saya. Ya, akhirnya puji Tuhan, jujur semua yang saya sharingkan tentang Hemohim, probiotik, vitamin C itu sembuh semua ya, puji Tuhan ya. Saya bukan mengada-ada, nanti ada beberapa yang mungkin testimoni ya di sini tentang yang saya sudah sharingkan, mereka terbantu sembuh. Nah, itu semualah karena kemurahan Tuhan juga, karena produk Atomi yang bagus itulah yang bisa membantu saya sampai mencapai tingkat Challenge Master. Tapi itu semata-mata bukan karena saya, itu jujur karena perusahaan Atomi. Nah, jadi saya akhirnya menetapkan pilihan itu di Atomi karena satu, produknya bagus, kualitasnya bagus, harganya juga terjangkau. Kadang ada orang bilang kok harganya mahal, akhirnya saya menjelaskan bahwa ini awalnya banyak, tapi saya bilang kalau dihitung per saset, nah dari segi kualitas itu murah. Nah, kayak probiotik dia bilang segini ya. Jadi saya bandingkan probiotik kalau dibagi 31 saset hanya sekitar 7.000, bandingkan dengan beli Yakult. Yakult hanya prebiotik, saya bilang probiotik ini lebih lengkap. Akhirnya mereka mulai terbuka. Vitamin C juga saya bilang vitamin C Atomi ini luar biasa. Akhirnya saya jabarkan gitu. Nah, saya berterima kasih juga dengan teman-teman di sini yang kadang kalau nggak salah sharingnya Ibu Mega deh, kita harus men-sharingkan produk ini ke teman. Paling dia 3 member, 3 orang lah yang kita sharingkan. Saya bersyukur saya mencoba mulai mengikuti itu. Kemudian yang itu juga jangan sampai di situ. Di Hemohim, karena kita mandek ya, saya terima kasih. Saya juga mau belajar bahwa kita jangan hanya sampai di masa pandemi ini ceritanya tentang Hemohim, vitamin C, probiotik, jangan. Tapi produk Atomi masih banyak lagi, ratusan produk ya. Nah, itu luar biasa sekali. Ya, itulah yang menyemangati saya, yang saya meyakini saya. Nah, kemudian juga sistemnya luar biasa, karena kalau kita jualan itu kita butuh hitung ini apa, ini semuanya sudah diatur Atomi. Jadi kita ya tinggal mengikuti aja sistemnya dengan baik. Nah, saya juga bersyukur di tengah kegaptekan saya, itu saya dibantu oleh anak saya. Saya berterima kasih ya sama keluarga saya yang juga menyemangati saya. Begitu masih belum mencapai Challenge Master, dia bilang, "Mama,
yakin Mama pasti bisa. Ini Mama sharing terus aja katanya. Jadi saya bilang, kamu juga bantu Mama sharing. Nah, tapi dia bilang saya bantu dari segi input data katanya gitu, masukkan member, masukkan produk-produknya. Ya saya berterima kasih sekali ya. Nah, kemudian kita juga harus memfollow up, jangan hanya kita men-sharingkan produk, tapi kita membiarkan mereka. Ini terus terang di masa pandemi yang waktu pencapaian 1 dan 2 itu berat badan saya sampai turun sampai 45 kilo. Karena apa? Suami saya sampai bilang ke temannya, istri saya ini melebihi satgas COVID katanya. Kenapa? Karena begitu saya men-sharingkan, saya bertanggung jawab untuk kesehatan mereka, kesembuhan mereka. Saya pantau mereka, saya WA mereka, saya telepon bagaimana keadaannya setelah minum ini. Oh ini saya begini-begini, tetap ini minum, tetap semangat. Saya terus sampai mereka sembuh, baru setelah PCR negatif baru saya tinggalkan, saya coba lagi. Itu terus saya lakukan sambil mendoakan mereka. Memang kita di Atomi itu kita sudah menetapkan bahwa Atomi adalah pilihan yang terbaik. Saya mau cerita ke semuanya bahwa jangan meninggalkan Atomi. Mungkin kita sempat down atau sempat mandek, tapi terus berjalan, kita pasti bisa maju dan sukses di Atomi. Nah, kemudian juga kita juga bisa memfollow up member-member kita untuk mereka juga bisa mencintai produk Atomi. Ya itu. Nah, saya bersyukur punya leader-leader yang hebat, member-member yang hebat, partner bisnis saya yang terus mensupport saya. Nah, disinilah kita perlu menetapkan pilihan kita. Mungkin di lain-lain MLM banyak ya. Saya ada ditawarin juga untuk produk Jepang itu ada member ini bisa berangkat ke sini-sini. Itu lewat semuanya ya. Akhirnya saya lebih percaya diri, lebih yakin di Atomi. Saya lebih enjoy karena saya men-sharingkan aja. Nah, mereka nanti kalau mau beli produk, oke, mereka pakai ID member mereka sendiri. Jadi kita nggak perlu sampai kayak harus tutup poin atau apa-apa, enggak ya. Jadi kita santai lah. Nah, itu juga kita harus punya hati yang tulus, punya motivasi yang benar kita untuk membantu mereka supaya mereka mempunyai kualitas hidup yang lebih baik. Itu yang saya pegang juga. Kemudian juga kita ingin mereka itu bisa dapat dengan harga yang terjangkau, maksudnya misalnya kayak PO Korea, saya harus kirim ke Kalimantan. Saya kalau mau mudah, saya bilang ya udah kamu pesan aja, saya kirim langsung. Tapi saya memikirkan untuk mereka bisa mendapat harga murah dari sisi ekspedisi. Saya bantu packing, kumpulkan mereka semua, jadikan satu, kemudian dikirim. Jadi mereka dibagi rata, ongkirnya itu jatuhnya lebih murah. Itu juga sampai saya pikirkan juga ke situ, karena saya ingin mereka bisa menikmati produk Atomi di daerah-daerah itu ya. Kalau kesulitan dari ekspedisi, saya coba membantu mereka dari segi itu. Nah, ini mungkin sedikit sharing yang saya sudah peroleh selama ini di Atomi. Saya bersyukur bahwa pilihan saya itu adalah yang terbaik dan itu tidak salah, saya yakin, karena Atomi itu adalah kabar baik di mana kita bisa men-sharingkan kebaikan dari produk ini dan membantu kesehatan orang-orang, memperbaiki kualitas hidupnya. Dan ini juga bukan dengan gampang ya dicapai, langsung gini, enggak, itu butuh usaha, butuh kerja keras juga dari kita semua, karena tanpa usaha itu mustahil. Tanpa ada kemauan itu juga mustahil. Kita juga harus tetap bersemangat ya. Walaupun banyak aja rintangan, banyak aja masalah, pasti ada. Tapi kita harus terus maju. Nah, kita juga harus kumpul sama teman-teman yang ada di sini. Terima kasih juga untuk setiap pagi. Mungkin ada pencerahan dari Pak Limek juga, ada dari Pak Buas, Ceria, dari teman-teman yang lain juga untuk video-video apa semua. Karena saya gaptek, saya terus terang kalau mau buka-buka di LinkedIn ini saya bingung. Saya lebih senang buka di WhatsApp aja, saya jujur. Nah, itu aja. Terima kasih buat teman-teman semua. Mungkin inilah sedikit sharing dari saya. Bukan berarti saya sudah mampu, saya juga masih di tahap belajar. Saya tapi ingin membagikan ini semua supaya kiranya bisa menjadi berkat bagi kita semua, bahwa Atomi adalah perusahaan yang luar biasa, kendaraan kita semua yang hebat ya. Kalau kita sudah ada di sini, kita sangat bersyukur sekali kita jalankan bisnis ini
dengan semangat, dengan kemauan yang keras, dengan motivasi tujuan yang benar, itu pasti Tuhan akan menyertai kita untuk sukses di Atomi. Mungkin berbeda-beda tiap orang, ada yang cepat, ada yang lambat, tetapi kita pasti akan sampai ke satu titik. Seperti tadi Mr. Pak Hanggi bilang kan, absolute goal, tujuan kita itu Atomi, pasti kita akan sampai ke sana. Ya, terima kasih semuanya. Mungkin kalau ada kesalahan, kata-kata saya mau dimaafkan. Ya, itu aja mungkin Bu Ida. Penjelasan saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Nindya, luar biasa ya sharingnya Bu Nindya. Waduh, hebat banget. Kita foto dulu. Ibu Poni. Iya, siap. Foto dulu ya. Oke, yuk buat teman-teman. Ida kayaknya semangat foto nih, Ida nih. Soalnya kita lagi kinclong-kinclongnya ya, jadi semangat fotonya ada. Ayo buat teman-teman, yuk ditunggu sebentar lagi. Kameranya dibuka, silakan dibuka. Oke. Tes dulu. Oke, ini udah ya. Ini ada tiga slide ya. 1, 2, 3. Yang kedua. Yang ketiga. Ya, terima kasih. Baju merah. Terima kasih, Poni. Ya, sama-sama, Bu Nindya. Thanks, Pon. Ya, dah. Bu Nindya, sorry, anaknya ikut Zoom nggak? Anak saya ndak ikut Ci Ida. Mungkin teman-teman saya yang di Bontang aja mungkin ya. Ya, kita dengerin sharing dari member-membernya Bu Nindya ya, yang di Bontang. Silahkan. Siapa ya Bu Nindya? Mungkin ada Ibu Mary, ada Ibu Mevin, Ibu Sari Mulia Mabe, dan Ibu Yulianti ya. Mungkin salah satu dicoba dulu, yang siapa yang duluan. Terima kasih. Boleh, silakan. Ibu Mevin, Ibu Sari. Ibu Mary, Ibu Yulianti. Ibu Yulianti. Siapa dulu yang mau mulai sharing? Ibu Lia Mabe, Sari Mulia Mabe, ada? Silakan. Silakan Ibu Sari, boleh dibuka speakernya. Ke internetnya ya. Ada. Atau Ibu Mary Manawan ada? Ibu Mevin aja ya. Ibu Mevin ada. Iya, Bu Mevin dah. Oke. Makasih. Silakan Ibu Mevin. Ya, salam teman-teman semua. Salam. Saya Mevin di Bontang. Ini mau menanggapi yang sharing tadi. Saya mengalami sendiri di akhir Juni kemarin, suami terkena COVID. Walaupun di perusahaan kan ketat sekali tuh untuk prokesnya, cuma ya namanya penyakit. Pas bulan Juni itu lagi banyak-banyaknya di kantor itu ya dianggap sakitnya bareng-bareng gitu. Jadi selain suami yang terkena, ada juga teman-teman kantornya yang terkena, bahkan mereka sampai menulari keluarga mereka masing-masing. Dan inilah kisahnya waktu hari Senin tanggal 27 kalau tidak salah itu suami pulang kerja dengan keluhan demam. Jadi setelah dia pulang terus suruh membersihkan diri, terus suruh makan, terus itu saya kasih hemohim, terus itu dia juga konsultasi ke klinik karena kalau di perusahaan kan lebih
aturannya lebih ketat lah untuk keluhan-keluhan gitu, apalagi lagi pandemi gini disuruh melaporkan kalau terjadi sesuatu. Jadi langsung lapor, terus dari klinik ada kasih juga obat turun panas dan lain-lain. Tapi saya kasih ini belum sampai ke ini ya, belum mikir kalau suami bakal kena COVID gitu loh. Karena suami ini kan orang yang paling inilah paling kepo untuk prokesnya. Jadi tetangga-tetangga juga ngomong suami itu orang nggak pakai masker tuh langsung ditegur. Mana maskernya, cepat dipakai. Nah, tiba-tiba suami kena itu kita nggak mikir ke situ waktu dia demam. Jadi cuma saya kasih hemohim karena saya dapat info bahwa hemohim bagus untuk imun dan lain-lain. Dan kami masih tidur sekamar gitu loh. Jadi hari Senin demam, malam tidur Selasa, terus masih demam, terus dari keputusan dari klinik itu katanya harus antigen. Jadi tes antigen hari Rabu. Nah, pas itu kami pergi pagi-pagi. Kami pergi pagi-pagi ke klinik. Waktu hari hujan kan, kami bawa mobil. Jadi saya temenin suami pergi ke klinik untuk tes antigen. Di sana nunggu, terus dites, tunggu 15 menit, terus itu hasil dibacakan bahwa suami positif ya, positif, terus dia langsung lapor ke kantor, ke klinik, terus dari klinik instruksinya harus satu keluarga dites. Jadi saya pas nganter juga, jadi saya di luar dites, terus saya pulang, saya nganter suami pulang, saya jemput anak saya 2 orang untuk tes di klinik tersebut. Jadi kami bertiga pergi lagi ke klinik dan dites. Jadi ya puji Tuhan hasilnya kami bertiga negatif semua ya. Nah, padahal saya sudah mikir, wah kalau positif bareng-bareng kita deh. Karena saya sudah 2 malam tidurnya bareng kan waktu suami lagi demam. Cuma saya tetap minum hemohim. Kalau saya biasa mau tidur, saya minum hemohim kan. Rutin, sudah saya mulai rutinin, walaupun kadang-kadang bisa lupa lah. Jadi di situ terus kami disuruh isoman, suami langsung pindah ke kamar anak yang di belakang, anak langsung mengungsi, jadi kita pisahkan diri, suami tidur sendiri, dengan itu saya langsung kasih, pas kebetulan ada probiotik, vitamin C, terus saya konsultasi ke Ibu Nindya bagaimana, ya puji Tuhan ada yang bisa dikepoin. Terus kami ini kasih hemohimnya 2 kali, sekali minum 2 saset, 3 kali sehari. Nah, puji Tuhan 3 hari kemudian, ya mungkin hari Kamis, hari Jumat, itu sudah tidak demam. Dan ya puji Tuhan juga gejalanya dia cuma batuk-batuk sedikit, batuk-batuknya datang-datang kadang. Nah, cuma teman-teman yang di kantor, saya ada juga yang kirim ke hemohim ke temannya dia yang di kantor, yang satu kantor, yang perempuan. Nah, dia duluan sakit, pas hari itu saya kirim berapa kotak hemohim, terus suruh dia minum, tapi besok dia langsung masuk UGD, nggak bisa dipantau lagi. Nah, terus ya pada akhirnya, ya dia akhirnya berhenti berjuang, maksudnya dipanggil Tuhan. Terus ada juga teman-teman dari kantor juga yang sebagian mungkin ada 4 orang yang dipanggil Tuhan. Nah, tapi puji Tuhan di antara mereka itu suami saya gejala yang ringan gitu loh, walaupun sempat demam sebelumnya tapi tidak berlanjut. Kalau mereka kan lama, ada yang sampai berbulan-bulan gitu kena perawatan di rumah sakit, walaupun dapat ini ya tanggungan dari kantor, tapi saya tidak suka kalau di rumah sakit ya, karena ya saya dengar cerita orang kalau kita di rumah sakit itu pas itu nggak terlalu ini kan diperhatikan karena kita seperti dikurung di dalam kamar sendiri gitu. Ada yang kurang minum karena ya kita maklum lah karena
para perawat juga sibuk pas hari itu pas bulan-bulan itu lagi banyak-banyaknya. Jadi kita di Bontang semua ini zona merah. Jadi walaupun tidak seperti di Jawa yang sampai menolak pasien, tapi kita sempat juga terlalu berlebih gitu di rumah sakit penuh gitu, walaupun enggak sampai ditolak. Nah, setelah itu suami disuruh isoman selama 14 hari. Setelah itu pergi ke puskesmas karena kita lapor ke RT ya. Karena di Bontang ini kalau kita positif kita harus lapor ke RT, nanti RT akan lapor ke Dinas Kesehatan. Nah, Dinas Kesehatan juga memantau, dari kantor juga memantau, jadi setiap hari harus ada laporan suhu badan sama tekanan darah sama oximeternya ya, dikasih oximeter juga kemarin, jadi disupport macam-macam, mungkin karena kita bersyukur kita di perusahaan jadi diperhatikan, disupport untuk sembako dari teman-teman, support buah, terus itu dari kantor juga ada support vitamin, dari macam-macam lengkap. Nah, di situ seperti selama 14 hari di isoman itu seperti tidak sakit, jadi suami berkeliaran di dalam kamar, tetap kerja lewat laptop, Zoom, dan lain-lain, jadi tidak seperti orang sakit di rumah sakit. Ya puji Tuhan lah, sampai hari ini kami setelah suami negatif kita juga nggak kena imbasnya ya, karena saya dengar teman-teman yang lain, teman-teman kantornya rata-rata mereka bawa pulang virusnya, jadi anak istri ditularin juga gitu. Ada sebagian yang begitulah, kita nggak mau bilang 100% ya, tapi rata-rata begitu. Terus ada yang sebagian yang masuk rumah sakit, ya puji Tuhan ya ada yang pulang lah, walaupun pemulihan mereka lebih lama. Saya juga ada share-share untuk teman-teman yang kena COVID, bahwa kita memakai mohim dan probiotik vitamin C. Nah, mereka ada yang mau coba, ada juga yang tidak, karena ya masing-masing pribadi ya beda ya. Cuma ada sebagian yang memang membeli gitu, walaupun dia mencoba berapa kotak. Ya, kira-kira begitu. Terus kita juga waktu hari itu ada yang member baru masuk kemarin, Bu Yuspa. Itu ceritanya itu kan Bu Yuspa, beliau itu kan pindah, mereka kan di Bontang, tapi mereka pindah ke Malang sudah sebelum pandemi, pindah ke Malang karena bertugas di sana rupanya, ada tugas pelayanan. Nah, ya ini cerita yang lain ya, ibu-ibu ya, mohon maaf kalau ceritanya agak panjang. Jadi Ibu Yuspa ini teman saya di komunitas di Bontang ya, kami ada komunitas. Nah, terus itu dia pindah ke Malang, tetapi di grup kami dia masih ada, dan pada satu malam dia share di grup bahwa minta didoakan suaminya sedang kena COVID dengan saturasi 86. Terus itu kami jawab, kenapa nggak masuk rumah sakit? Tidak bisa katanya, di rumah sakit di Malang ditolak, dan kami dapat nomor antrian 15. Wah, kalau suruh ngantri, dia sudah ada oksigen dan sempat dikasih yang obat cacing itu, nah ivermectin ya. Nah, terus sudah malam gitu, terus saya bingung, ini mau ditolong, saya punya mohim tapi orangnya jauh di Malang, bagaimana ceritanya, harus kirim malam ini atau bagaimana, karena sudah saturasi di bawah normal. Terus saya telepon Lingin, saya telepon Lia yang anaknya di Malang, rupanya anaknya sudah pindah ke Pamekasan. Saya telepon Lingin, minta tolong. Akhirnya malam itu bisa terkirim. Ya nanti biar Nindya yang cerita bagaimana ceritanya, karena dia yang nyomblangin ke sana, saya cuma tolong sarana alamat beliau sama komunikasi langsung cara-caranya atau kasih semangat lah. Ya puji Tuhan, setelah sampai barang dia langsung minum. Kita lagi tunggu
1 jam 2 jam kemudian saturasi sudah naik 93. Ya puji Tuhan, Tuhan mau tolong teman kita yang di Malang. Ya di situ saya langsung inilah klik bahwa ini bisa menolong orang-orang yang membutuhkan gitu, asal kita mau share dan orang yang butuh bantuan ini mau terima gitu. Jadi kesembuhan yang yang diharapkan maupun yang sakit-sakit ini boleh dipulihkan dengan cepat. Saya juga kaget sih suaminya Bu Yusfa dengan cepat, dengan pulih dengan cepat gitu. Besok paginya sudah bisa makan, bisa sedangkan kalau orang yang tidak dibantu itu kan bisa berminggu-minggu untuk menunggu pemulihannya. Ya, tapi ya semua mungkin Tuhan mau bertindak menolong semua karena kemurahan Tuhan juga di atas semuanya itu. Kita sebagai alat, kita sebagai media untuk menolong orang lain. Ya, kira-kira sampai disitulah sharing dari saya. Mohon maaf untuk kata-kata yang mungkin ada salah. Sekian dan terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih Bu Mevin buat sharingnya. Bu Nindya mau nerusin cerita yang tadi Bu Mevin bilang. Nindya belum dibuka speakernya. Oh iya, sudah. Ya, udah. Saya bersyukur saya waktu itu saya selesai Zoom untuk CC saya masuk di dalam peti ya. Nah ternyata dia bilang, Nindya bisakah kamu kirimkan hemohim, probiotik sama vitamin C, ini ada suami dari Ibu Yusfa sedang sakit, ini saturasi sudah 86, kemudian rumah sakit sudah tidak ada bisa. Waduh saya bilang mana bisa, dari Serpong kirim ke Malang butuh waktu paling tidak 2 hari, sedangkan ini saturasi 86, rasanya mustahil. Akhirnya saya bilang, udah makan telur rebus, makan labu, minum air putih yang hangat yang banyak, udah bawang putih, udah itu aja mungkin yang tradisional yang ada aja saya bilang. Kemudian saya tutup telepon, ternyata Tuhan buka jalan melalui teman saya. Ternyata teman koko saya itu di Malang, dia baru beli hemohim probiotik vitamin C. Jadi saya telepon, saya bilang boleh pinjam nggak? Nanti saya ganti dari sini, saya bilang tolong gojekkan, nanti saya ganti juga gojeknya. Akhirnya dikirimlah ke tempatnya Ibu Yusfa malam itu juga. Yaitu seperti dikatakan Mevin tadi, puji Tuhan saturasi dari 86 itu saya suruh dia minum hemohim 2 saset, probiotik kalau bisa malam ini minum, malam ini semua vitamin C probiotik minum, langsung saturasi jadi 93, besoknya 95. Dan Ibu Yusfa pun beberapa hari kemudian terpapar, saya bilang pakai sisa yang Bapak tuh masih ada hemohim, minumkan. Nah, mereka juga sembuh. Kemudian iparnya itu udah juga saturasi rendah, sudah enggak dapat rumah sakit. Saya bilang suruh minumkan lagi yang sisanya itu ada. Ya, akhirnya diminumkan. Mereka pertama enggak percaya iparnya, tapi begitu Pak Pendeta itu bilang, ternyata dia pendeta. Saya nggak tahu juga ya ceritanya dia pendeta. Saya cuma tahu dia suaminya Ibu Yusfa. Dia bilang, minum ini. Saya minum ini 2 saset, langsung naik saturasi saya. Akhirnya iparnya minum, udah itu naik. Nah, itulah. Jadi sukacita tersendiri, produk Atomi betul luar biasa. Dalam saturasi 86 bisa naik 93 dalam 2 saset aja hemohim, probiotik, dan vitamin C. Benar-benar luar biasa ya Atomi. Ya, tapi memang semuanya ini mungkin karena Tuhan yang ingin dia tetap juga lah ya. Mungkin itu aja, Rida. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Nindya. Oh ya, waktu itu Bu Nindya ada membernya yang habis melahirkan terpapar COVID juga. Ada nggak ya, datang nggak? Oh nggak ada, belum ada. Nggak ada yang bayinya juga terpapar COVID, nggak ada. Itu keponakan saya sendiri sih. Oh, oke. Nggak ada ya, nggak ada. Sari Mulia Mabe ada, Lia Mabe, Ibu Lia. Kalau lihat di namanya sini nggak ada ya. Ada namanya ada. Iya, Lia Mabe bisa. Namanya Megawati. Ada namanya. Lia,
speakernya mungkin ya. Maaf, ada putus terimanya. Belum ngomong. Mungkin signalnya mungkin ya di Bontang mungkin. Saya mengenal produk Atomi melalui tetangga sebelah. Suaranya putus-putus, Nindya. Iya, mungkin enggak bisa mungkin yang lain mungkin kalau mau sharing dulu. Ibu Mary nggak ada ya. Satunya tadi siapa ya? Ibu Mary. Ada. Siapa? Ada. Ya. Siapa? Contoh Mary, Mbak. Ada, Kak. Oke. Ada. Kan Ibu Mary. Iya. Baik. Selamat malam semuanya. Malam. Ya. Saya secara pribadi bersyukur sama Tuhan gitu ya, karena Tuhan memakai Ibu Nindya untuk memperkenalkan produk Atomi sama saya gitu ya. Awalnya saya dikenalin Ibu Nindya itu waktu saya selesai melahirkan gitu ya. Jadi pas saya hamil, kemudian anak saya meninggal dalam kandungan. Jadi saya usia 6 bulan, kemudian saya harus melahirkan. Nah, setelah saya melahirkan anak saya yang sudah meninggal itu, sudah di rumah, kemudian Ibu Nindya ada tawarkan, bilang mau coba produk Atomi Hemohim, gitu ya, itu bagus katanya. Jadi saya bilang, oh iya C, nanti saya coba. Jadi Bu Nindya kirimkan Hemohim itu, dan kemudian saya rutin minum, dan puji Tuhan saya merasakan bahwa memang saya sangat-sangat ditolong sama produk Hemohim ini gitu ya. Jadi saya minum itu terus setiap hari, jadi setiap kali habis saya bilang lagi sama Ibu Nindya, saya mau lagi gitu ya, pesan lagi Hemohim, kemudian dikirim lagi. Nah, sampai pada saat bulan lalu gitu ya, bulan lalu itu papa saya kena COVID ya. Bulan lalu itu papa saya kena COVID, papa saya usianya sudah 85 tahun. Jadi terus terang pada saat papa saya kena COVID itu dengan usia 85 tahun, saya itu deg-degan gitu ya, takut, merasa takut. Aduh, ini gimana dengan papa saya? Sedangkan papa saya ini sudah asam urat tinggi, tekanan darah tinggi, gitu ya. Dan dia juga mahnya sudah lumayan parah gitu, mah papa saya. Jadi saya pikir, aduh, gimana ini ya? Papa saya kena COVID. Jadi saya langsung hubungin Ibu Nindya gitu ya. Saya hubungi Ibu Nindya. Saya bilang, saya bisa pesan produk Atomi Kak untuk Hemohim, probiotik sama vitamin C. Saya mau kirim ke papa gitu ya. Saya mau kirim ke papa saya supaya papa bisa konsumsi itu, karena saya sering lihat di di status-status WA-nya Ibu Nindya gitu kan. Saya sering lihat di status WA-nya Ibu Nindya ada kesaksian-kesaksian orang yang kena COVID kemudian minum Hemohim, probiotik dan vitamin C, mereka puji Tuhan tertolong gitu ya dan sembuh. Jadi saya langsung hubungi Ibu Nindya gitu ya supaya saya juga mau kirim 3 produk ini untuk papa saya. Jadi Ibu Nindya langsung bilang, oh iya nanti kita bisa kirim. Jadi Ibu Nindya kirim ke papa saya. Kebetulan papa saya itu tinggal di Makassar, saya di Balikpapan. Ya, jadi Ibu Nindya kirimnya ke Makassar untuk 3 produk ini. Jadi pada saat setelah sampai produk ini di Makassar, produk Atomi ini di Makassar, kemudian Ibu Nindya juga WA saya kasih tahu aturan minumnya gitu ya, aturan minum untuk
orang yang sudah kena COVID. Jadi saya share itu kepada ponakan saya, karena ponakan saya yang jaga papa saya di Makassar gitu ya, mereka tinggal satu rumah. Jadi saya bilang sama ponakan saya bilang, ini aturan minumnya ya untuk opa, saya bilang gitu, nanti kasih minum opa produk Atomy ini sesuai dengan aturan yang ada di sini. Jadi ponakan saya bilang, oh iya tante, nanti saya kasih minum opa. Jadi apa saya minum itu rutin. Hemohim gitu ya, minum hemohim, minum probiotik sama vitamin C. Jadi itu rutin papa saya minum, dan puji Tuhan Bapak Ibu ya, puji Tuhan papa saya tadinya itu memang saturasinya rendah sekali, dan dokter mengatakan, kebetulan ada dokter di dekat rumah papa saya gitu ya yang memang tangani papa, jadi dia bilang ini saturasinya rendah gitu ya, 86. Jadi dia harus dirawat di rumah sakit karena kondisi papa itu sudah tua gitu ya, sudah tua, jadi sebaiknya dirawat di rumah sakit karena papa juga ada sesak gitu, agak sesak waktu itu. Tapi ponakan saya tanya saya, gimana ini mau dibawa ke rumah sakit? Nah, akhirnya kita saudara-saudara rembukan, akhirnya udah usahlah kita rawat di rumah aja karena kasihan papa usia 85 kalau dirawat di rumah sakit, kemudian papa nanti mungkin mau bagaimana enggak ada yang handle, enggak mungkin perawat 24 jam harus lihat di situ papa saya. Jadi di rumah saja, dirawat di rumah saja, nanti minum aja ini produk Atomy. Jadi kemudian dirawat di rumah, dan memang papa saya waktu itu sempat pakai oksigen gitu ya, sempat pakai oksigen di rumah gitu. Dan puji Tuhan setelah minum produk Atomy, hemohim, probiotik, vitamin C beberapa hari kemudian papa saya itu sudah sehat, maksudnya sudah bisa duduk, tadinya tidak bisa duduk, baring terus, kemudian saturasi oksigennya sudah 96 gitu ya, sudah 96. Nah, saturasi oksigennya, jadi papa saya sudah bisa lepas oksigennya juga, sudah bisa lepas tidak pakai oksigen. Jadi saya bilang sama ponakan saya, rutin terus kasih minum, saya bilang gitu kan. Saya ingatkan terus dia, rutin kasih minum terus, rutin setiap hari, jangan sampai tidak kasih minum ya, saya bilang sama ponakan saya. Nah iya nanti dikasih minum. Jadi setiap hari itu saya dikasih minum. Saya juga ingatkan untuk, karena di Ibu Nindya kirim di WA itu ada juga dibilang situ minum, makan 1 butir telur ya, telur rebus itu kan ada dikirim. Jadi saya bilang juga sama ponakan, kasih makan juga 1 butir terus telur tiap hari gitu kan. Jadi ponakan saya lakukan itu. Dan puji Tuhan gitu ya. Puji Tuhan, kuasa Tuhan bekerja melalui obat-obat dari Atomy untuk hemohim, probiotik dan vitamin C, dan puji Tuhan sekarang papa saya sudah sehat gitu ya. Papa saya sudah sehat kembali gitu. Jadi saya sangat mengucap syukur kepada Tuhan, dan ponakan saya juga sempat ya, karena dia yang rawat papa saya, dia sudah sempat ngomong gini, tante kayaknya saya ini sudah rasa-rasa mau demam, saya sudah mau terasa agak mau batuk-batuk. Kemudian saya bilang sama dia, Yen kamu juga minum itu hemohim sama probiotik sama ini, vitamin C. Dia juga minum akhirnya. Kemudian saya tanya lagi, bagaimana? Jadikah demamnya? Sudah demam atau gimana? Dia bilang, ih tante, ternyata saya tidak jadi demamnya. Jadi saya minum terus itu, atau produk Atomy, hemohim saya minum, vitamin C saya minum, probiotik saya minum, saya tidak jadi demam, saya tidak jadi batuk, bilangnya. Jadi puji Tuhan, ponakan saya tetap sehat sampai sekarang, maksudnya. Jadi dia, suami dan anaknya juga minum itu, dan mereka aman gitu ya, mereka tetap sehat sambil mereka menjaga papa saya, dan papa saya juga sudah kembali sehat gitu. Terakhir hari ini tadi pagi saya tanya, ponakan saya foto, papa sudah bisa beraktivitas seperti biasa gitu ya. Sudah nonton, sudah duduk gitu, sudah bisa jalan, sudah kuat. Tadinya harus dipapah, dipegang, sekarang sudah kuat jalan sendiri, ke kamar mandi sudah mandi gitu ya. Ponakan saya bilang sehari makannya sudah banyak, mandinya juga sudah rutin 3 kali sehari, jadi sudah kuat. Di usia 85 tahun, bersyukur sekali Tuhan bekerja melalui produk-produk Atomy. Jadi terima kasih untuk Ibu Nindya yang sudah memperkenalkan produk Atomy ini kepada saya dan keluarga. Itu sekian dari saya, Tuhan Yesus memberkati kita semua.